Berikut ini kita akan membahas materi pola barisan bilangan, materi kelas 8 SMP untuk semester ganjil. Soal ke-1, tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. A, negatif 3, 4, 1, 5, 6, dan seterusnya. Ini kita tentukan dua suku berikutnya berapa. Kemudian B, 3, 5, 8, 12, 17. Nah, untuk dapat meneruskan bilangan berikutnya, menentukan bilangan berikutnya, kita perlu mengenal polanya terlebih dahulu. Mari kita lihat untuk penyelesaian yang A. Setelah negatif 3, 4. Setelah 4, 1. Kemudian 5, kemudian 6. Nah, kemudian berapa dan berapa, mari kita cari bersama. Kalau kita melihat pola ini, pola bilangan ini adalah pola bilangan Fibonacci. Mari kita lihat. Kita jumlahkan dua suku sebelumnya. Apakah dia menghasilkan bilangan berikutnya? Negatif 3 ditambah 4 itu 1. Ini 1 ini dari menjumlahkan ini. 5 itu jumlah dari 4 tambah 1. 6 itu 1 tambah 5. Nah, itu ciri bilangan barisan bilangan Fibonacci. Jadi suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Berarti suku di sini adalah jumlah dari 5 ditambah 6, yaitu 11. Ini hasilnya. Nah, suku berikutnya lagi berarti adalah 6 ditambah 11, yaitu 17. Ini jawabannya. Nah, kemudian barisan kedua. 3, 5, 8, 12, 17, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mari kita kenali polanya. 3 ke 5 itu adalah karena ditambah 2. 5 ke 8 itu ditambah 3. 8 ke 12 itu ditambah 4. 12 ke 17 itu ditambah 5. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat polanya. Berarti polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, berarti berikutnya adalah ditambah 6. 17 ditambah 6 adalah 23. Suku berikutnya berarti ditambah 7. 23 ditambah 7 adalah 30. Nah, yang terpenting di dalam menentukan suku berikutnya adalah kita harus tentukan terlebih dahulu polanya. Soal kedua, masih pola barisan bilangan. Setiap hari Minggu, ayah menanam pohon mangga di kebunnya. Minggu pertama ayah menanam 10 pohon, minggu kedua 13 pohon, minggu ketiga 16 pohon, minggu keempat 19 pohon, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah A. Berapa pohon mangga yang akan ayah tanam pada minggu ke-10? B. Berapa banyak pohon mangga yang telah ayah tanam sampai minggu ke-10? Nah, kita akan melihat dulu bentuk barisan bilangan. Banyak pohon mangga yang ditanam ayah adalah mulai dari 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya. Setiap dua suku itu memiliki selisih 3. 3. Berarti ini adalah bedanya. Artinya, barisan bilangan ini memiliki beda yang sama. Nah, kalau demikian, berarti ini adalah barisan aritmetika. Salah satu ciri barisan aritmetika adalah antara dua suku berurutan memiliki beda yang sama. Nah, suku pertamanya A adalah 10, bedanya adalah 3.
Lalu pertanyaan pertama tadi, berapa banyak pohon mangga yang akan ayah tanam pada minggu ke-10? Ini tadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Berarti ini sama dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, yang ditanyakan adalah minggu ke-10, berarti suku ke-10 berapa? Berarti untuk jawab pertanyaan A, yaitu menggunakan rumus UN pada barisan aritmetika adalah A ditambah N-1 kali beda. UN yang ditanya U10, berarti N-nya 10. A adalah suku pertama, itu 10. Ya, ini dari sini 10 ini ya. Ditambah N, N-nya ini 10. Kurang 1 kali bedanya ini 3. Berarti sama dengan 10 ditambah 9 dikali 3. 10 ditambah 27. Berarti 37 pohon. Ini jawabannya. Di minggu 10 ayah akan menanam 37 pohon. Jadi minggu ke-10 ditanam 37 pohon mangga. Pertanyaan B menanyakan berapa banyak pohon mangga yang telah ditanam. Berarti jumlah seluruh pohon mangga sampai minggu ke-10. Itu berarti menghitung jumlah N suku pertama atau SN. Rumus SN adalah N per 2 atau setengah N dikali 2 kali suku pertama, 2 kali A, ditambah N kurang 1 kali beda. Kita masukkan N-nya. Ini S10 yang ditanya. Berarti 10 per 2. 2 kali A. A itu suku pertama tadi 10 ya. Ini. Ditambah N. N-nya 10 kurang 1. Ini kebetulan N dengan A itu sama. Kali bedanya 3. Sekarang kita hitung. Ini 5. Ini 20. Ini 9 kurang 9 dikali 3. Itu 27. Ya, berarti 5 dikali 20 tambah 27 itu 47. Nah, 47 dikali 5. 7 kali 5. Nih kita oret aja di sini ya. 47 kali 5. 7 kali 5 itu 35. 4 kali 5 20 jadi 23. 235. Nah, jadi sampai minggu ke-10 sudah ditanam 235 pohon mangga. Soal ketiga, seorang anak bermain karet gelang yang diambilnya dari sebuah kotak kardus di rumahnya. Anak tersebut mengelompokkan seluruh karet gelang dari kardus tersebut menjadi 8 kelompok. Banyak karet gelang dari setiap kelompok tersebut membentuk deret geometri. Kelompok paling sedikit memuat 2 karet gelang dan kelompok terbanyak memuat 4.374 karet gelang. Berapa jumlah karet gelang dalam kardus tersebut seluruhnya? Langkah awal adalah kita tuliskan dulu deret yang terbentuk. Kelompok terkecil adalah 2 dan seterusnya ada 8 kelompok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelompok ke-8 tentu saja adalah kelompok yang terbanyak, yaitu sebanyak 4.374 karet gelang. Deret ini dalam cerita soal dikatakan membentuk deret geometri. Ciri dari deret geometri adalah bahwa antara 2 suku yang berurutan ini memiliki rasio yang sama. Rasio yang sama atau perbandingan yang sama. Pada deret ini, suku pertama atau A adalah 2 dan suku terakhir dalam hal ini suku ke-8 adalah 4.374.
Dari dua suku yang diketahui ini, kita akan mencari besar rasio dengan menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini adalah rumus UN suku ke N untuk deret atau barisan geometri. UN-nya kita ambil U8 sama dengan A-nya itu 2, rasio dicari, berarti N-nya diganti 8 dikurang 1. Suku 8-nya diganti 4374, sama dengan 2 kali R pangkat 7. Ya. Sekarang supaya 2 ini hilang, kita bagi dengan 2. 4374 kita bagi 2 sama dengan R pangkat 7. Hasilnya adalah 2187 sama dengan R pangkat 7. Untuk menemukan nilai R, maka ruas kiri juga kita ubah jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pangkat yang sama, yaitu 7. Nah, R pangkat 7, nah di sebelah kiri ini kita cari berapa pangkat 7, hasilnya 2187. Kita bisa mencarinya dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang sama sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita pikirkan, maka kita akan menemukan bahwa bilangan itu adalah 3. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali, hasilnya adalah 2187. Ini 9, ini 9, 9 kali 9 81, 9 kali 3 itu 27. Nah, 81 dikali 27 adalah, kita hitung, nah hasilnya 8, 2187. Berarti ini adalah 3 pangkat 7. Nah, dengan demikian berarti rasionya adalah 7. Nah, setelah ketemu rasio, kita akan menghitung jumlah seluruhnya, yaitu menggunakan rumus jumlah N suku pertama atau SN pada deret geometri. Untuk rasio, maaf, ini rasionya tadi bukan 7 tetapi 3 ya. Nah, 3. Untuk rasio lebih dari berapa? 1, maka rumus yang digunakan adalah A kali R pangkat N, hasilnya dikurang 1. Ini dibagi R dikurang 1. Nah, ada 8 suku, maka S8 berarti sama dengan A tadi 2, R-nya itu 3, pangkat 8 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. Nah, 3 pangkat 8 itu sama dengan 3 pangkat 7, ini kalikan 3 lagi. Mari kita hitung. 7 kali 3 21, 8 kali 3 24 tambah 2 26, 1 kali 3 3 tambah 2 5, 2 kali 3 6, berarti 6561. Berarti ini 2 kali 6561 dikurang 1 dibagi 2. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 6561 dikurang 1 adalah 6560. Nah, jadi jumlah karet gelang semuanya adalah 6560.